Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Saifani dari Prodi Hukum Tata Negara. NIM saya 2021609046. Akan memaparkan kajian hukum tata negara yang berkenaan tentang UTS mata kuliah hukum tata negara. Hukum tata negara. Hukum tata negara pada dasarnya adalah hukum yang mengatur organisasi kekuasaan suatu negara beserta segala aspek yang berkaitan dengan organisasi negara tersebut. Sehubungan dengan itu, dalam lingkungan hukum kenegaraan dikenal berbagai istilah, yaitu di Belanda umumnya memakai istilah structures yang dibagi menjadi structures in Rumergin atau dalam arti luas, dan structures in Engergin dalam arti luas juga. Structures in Rumergin adalah hukum negara, sedangkan structures in Engergin adalah hukum yang membedakan hukum tata negara dari hukum administrasi negara, hukum tata usaha negara, atau hukum tata pemerintah. Di Inggris pada umumnya memakai istilah constitutional law. Penggunaan istilah tersebut didasarkan atas alasan bahwa dalam hukum tata negara unsur konstitusi yang lebih menonjol. Di Perancis orang menggunakan istilah droit constitutionnel yang dilawankan dengan droit administratif, di mana titik tolaknya adalah untuk membedakan antara hukum tata negara dengan hukum administrasi negara. Sedangkan di Jerman menggunakan istilah Verfassungsrecht, jika ada salah penyebutan. Hukum tata negara adalah hukum tata negara dan Verfassungsrecht atau hukum administrasi negara. Berikut definisi hukum tata negara menurut beberapa ahli. Menurut J.H.A. Lozman, hukum tata negara adalah hukum yang mengatur organisasi negara. Het trusts als het recht that breaking half of the states die gezasorganisatie dus functie dat is strafrechtlich gesprochen het aan als kan beschikbaar als bestaande hebben. Bagi Lozman, jabatan merupakan pengertian yuridis dari fungsi, sedangkan fungsi merupakan pengertian bersifat sosiologis. Oleh karena negara merupakan organisasi yang terdiri atas fungsi-fungsi dalam hubungan satu dengan yang lain maupun dalam keseluruhan, maka dalam pengertian yuridis negara merupakan organisasi jabatan atau disebutnya Amtenorganisate. Van Palenhoven. Hukum tata negara adalah hukum tata negara yang mengatur semua masyarakat hukum atasan dan masyarakat hukum bawahan menurut tingkatan, dan dari masing-masing itu menentukan wilayah lingkungan masyarakatnya dan akhirnya menentukan badan-badan fungsinya masing-masing yang berkuasa dalam lingkungan masyarakat hukum itu serta menentukan susunan dan wewenang badan-badan tersebut. Scholten, hukum tata negara adalah hukum yang mengatur organisasi daripada negara. Kesimpulannya bahwa dalam organisasi negara itu telah dicakup bagaimana kedudukan organ-organ dalam negara itu, hubungan, hak, dan kewajiban serta tugas masing-masing. Van der Pol, hukum tata negara adalah peraturan-peraturan yang menentukan badan-badan yang diperlukan serta wewenang masing-masing, hubungannya satu dengan yang lain, dan hubungan dengan individu yang lain. Apeldoorn, hukum tata negara dalam arti sempit yang sama artinya dengan istilah hukum tata negara dalam arti sempit adalah untuk membedakannya dengan hukum negara dalam arti luas yang meliputi hukum tata negara dan hukum administrasi negara itu sendiri. Wade and Phillips, hukum tata negara adalah hukum yang mengatur alat-alat perlengkapan negara, tugasnya, dan hubungan antara alat pelengkap negara itu, dalam bukunya yang berjudul Constitutional Law yang diterbitkan pada tahun 1936. Patton George Whitecross, hukum tata negara adalah hukum yang mengatur alat-alat perlengkapan negara, tugasnya, wewenang, dan hubungan antara alat pelengkap negara itu, dalam buktinya Textbook of Jurisprudence yang merumuskan bahwa Constitutional Law deals with the ultimate question of distribution of legal power and the function of the organ of the state. Afidski, hukum tata negara adalah hukum yang terletak pada pembagian kekuasaan dalam negara dan pelaksanaan yang tinggi dalam suatu negara, dalam bukunya A Introduction to the Study of the Law of the Constitution. Jim Morse Duperger, hukum tata negara adalah salah satu cabang dari hukum privat yang mengatur organisasi dan fungsi-fungsi politik suatu lembaga negara. R. Cranbrook, hukum tata negara meliputi hukum mengenai susunan hukum dari negara terdapat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Ulters, hukum tata negara mempelajari kewajiban sosial dan kekuasaan pejabat negara. Kusumadi
Ujo Sebojo, hukum dan negara adalah hukum yang mengatur bentuk negara atau kesatuan atau federal dan bentuk pemerintahan, kerajaan atau republik, menunjukkan masyarakat hukum yang atasan maupun yang bawah beserta tingkat-tingkatannya, hierarki yang selanjutnya mengesahkan wilayah lingkungan rakyat dan masyarakat umum, masyarakat hukum itu, dan akhirnya menunjukkan alat-alat kelengkapan atau yang memegang kekuasaan penguasa dari masyarakat hukum itu beserta susunan atau terdiri dari seorang sejumlah orang wewenang tingkat imbang dari dan antara alat kelengkapan itu. J.R. Stillinger, hukum tata negara adalah hukum yang mengatur wewenang dan kewajiban alat perlengkapan negara, mengatur hak dan kewajiban warga negara. L.J. Appleton, pengertian negara mempunyai beberapa arti. Negara dalam arti penguasa, yaitu adanya orang-orang yang memegang kekuasaan dalam persekutuan rakyat yang menjadi suatu daerah. Negara dalam arti persekutuan rakyat, yaitu adanya suatu bangsa yang hidup dalam suatu daerah di bawah kekuasaan menurut kaidah-kaidah hukum. Negara dalam arti wilayah tertentu, yaitu adanya suatu daerah yang berdiam suatu bangsa dalam kekuasaan. Negara dalam arti kas atau fikus, yaitu adanya harta kekayaan yang dipegang oleh penguasa untuk kepentingan umum. Objek dan lingkup kajian hukum tata negara. Objek kajian ilmu hukum tata negara adalah negara, di mana negara dipandang dari sifatnya atau pengertiannya yang konkret. Artinya objeknya terikat pada tempat, keadaan, dan waktu tertentu. Hukum tata negara merupakan cabang ilmu hukum yang membahas tatanan struktur kenegaraan, mekanisme hubungan antar struktur organ atau struktur kenegaraan, serta mekanisme hubungan antar struktur negara dan warga negara. Ruang lingkup hukum tata negara adalah struktur umum dari negara sebagai organisasi, yaitu bentuk negara atau kesatuan dan federasi. 2. Bentuk pemerintahan, kerajaan atau republik. Yang ketiga, sistem pemerintahan, presidensial, parlementer, monarki, absolut. Yang keempat, corak pemerintahan, diktator, praktis, nasionalis, liberal, dan demokrasi. Yang kelima, sistem pendelegasian kekuasaan negara. Desentralisasi meliputi jumlah dasar, cara, dan hubungan antara pusat dan daerah. 6. Garis-garis besar tentang organisasi pelaksana. Misinya seperti peradilan, pemerintahan, atau perundang-undangan. Wilayah negara, negara adalah negara, hubungan antara rakyat dengan negara, abdi negara, hak dan kewajiban rakyat sebagai perorangan atau golongan, cara-cara pelaksanaan hak, menjamin hak, sebagainya. Cara-cara rakyat menjalankan hak negara. Yang ke-9, cara-cara hak menjalankan hak kenegaraan, hak politik, sistem perwakilan pemilihan umum, referendum, sistem kepartaian atau penyampaian pendapat secara tertulis dan lisan. 10. Dasar negara, arti Pancasila, hubungan Pancasila dengan kaidah-kaidah hukum, hubungan Pancasila dengan cara hidup mengatur masyarakat, sosial, ekonomi, budaya, dan berbagai paham yang ada dalam masyarakat. Yang 11, ciri-ciri lahir dan perbedaan negara, lagu kebangsaan, bahasa nasional, lambang, bendera, dan sebagainya. Begitu yang saya paparkan UTS tentang kajian hukum dan negara. Jika ada kurang lebihnya tolong dimaafkan. Ayo kuliah di UINSI supaya kita bisa menjadi mahasiswa-mahasiswa yang kritis dan demokratis.